Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang polemik nasab yang sekarang sedang hangat-hangatnya dibicarakan di negara kita, di Indonesia, ya, yaitu tentang nasabnya Ba'alwi atau keluarga Alawiyah yang mereka itu sekarang banyak bertebaran di Indonesia, para habaib-habaib yang ada di Indonesia. Kemudian muncullah permasalahan, ya, yaitu antara mereka dengan ada satu tokoh yang berasal dari Banten namanya Kiai Imaduddin membuat tesis yang ternyata menurut Kiai Imaduddin, ya, tesis tentang setelah diteliti secara mendalam, Ba'alawi itu adalah bukan keturunan dari Rasulullah SAW. Artinya para habib itu tidak nyambung gitu sanadnya kepada, atau apa namanya, nasabnya itu kepada Rasulullah SAW. Maka timbullah polemik. Nah, puncaknya kemarin itu terjadi perdebatan antara Guru Gembul, ya, dengan perwakilan dari Robitoh Alawiyah yang diwakili oleh Gus Wafi. Ya, kemudian terjadilah perdebatan, dan di video tersebut Guru Gembul dengan berapi-api menyampaikan unek-uneknya. Jadi ayo kita samakan terkait dengan yang dimaksud dengan ilmiah itu apa gitu. Jadi kemudian kita bahas misalkan yang tadi ada klaim-klaim sebentar tadi itu terkait dengan bahwa nasab itu adalah urusan dapur satu generasi atau dinasti tertentu sehingga yang lain Ya, dan itu sebenarnya ya mungkin hasil curhatan beberapa masyarakat berkaitan dengan perilaku-perilaku yang mungkin tidak disetujui sama orang-orang tertentu, seperti cium kaki, kemudian intimidasi, merasa paling benar sendiri dan sebagainya. Itu hal yang wajar saja. Yang namanya di dunia ini ya ada pro dan kontra. Ya, antara pro Habib silakan, ada yang kontra Habib juga silakan. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita tidak membicarakan yang itu, ya, karena bagi saya pribadi, ya, polemik antara nasab Ba'alawi apakah sampai kepada Rasulullah atau tidak itu dikembalikan lagi kepada, ya, kepercayaan masyarakat masing-masing, karena memang kita percaya mereka keturunan Rasul juga tidak menambah atau mengurangi keimanan kita kepada Allah SWT, tidak menambah juga ibadah kita, tidak mengurangi ibadah kita. Kita tidak percaya juga sebenarnya tidak mempengaruhi keimanan kita terhadap Allah SWT. Maka sebenarnya, ya, polemik antara Habib dan non Habib, apakah keturunan Rasul atau bukan, itu sebenarnya polemik yang menurut saya tidak terlalu berpengaruh besar kepada akidah keimanan umat Islam. Ya, bahkan cenderung ini adalah polemik yang berusaha dibesar-besarkan oleh media mainstream atau oleh orang-orang tertentu untuk yang mendapatkan keuntungan. Yang saya ingin garis bawahi atau yang saya ingin memberikan beberapa komentar berkaitan dengan hasil perdebatan kemarin antara Guru Gembul dengan Gus Wafi, misalkan berkaitan dengan tata cara Guru Gembul itu bagaimana membuktikan apakah nasab itu atau nasabnya Ba'alawi itu tersambung pada Rasul atau tidak. Guru Gembul kemudian dia menyampaikan harus melalui metode ilmiah. Ya, kemudian Guru Gembul menyampaikan bahwa metode ilmiah itu begini. Ya, intinya sebenarnya metode ilmiah itu adalah metode yang terbaru di sini. Pada zaman dahulu, ya, ketika masa-masa kegemilangan Islam, ya, metode ilmiah itu mungkin belum terlalu populer. Ya, metode ilmiah itu baru populer di abad-abad belakangan, abad 18, abad 19 sampai sekarang abad 20, itu baru populer yang namanya metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Ya, metode ilmiah itu adalah metode yang hanya bisa digunakan untuk mengamati benda-benda yang terindra oleh panca indera. Ya, mengamati tumbuhan, mengamati bintang-bintang, mengamati matahari, alam semesta. Pokoknya semua hal yang bisa diindra oleh panca indera kita itu bisa diamati atau bisa diteliti dengan metode ilmiah. Namanya juga ilmiah, adalah meneliti sesuatu yang diketahui ilmiah gitu.
Kalau dalam bahasa Arab mungkin ilmu tajribiyah, ilmu eksperimental. Ya, jadi melalui penelitian ini berdasarkan sampel-sampel ini didapatkanlah kesimpulan ilmiah. Itu namanya metode ilmiah. Ya. Dan kalau kita teliti lebih dalam lagi, metode ilmiah itu adalah proses berpikir secara mendasar yang dilakukan oleh manusia. Ya, manusia itu berpikir itu membutuhkan 4 komponen. Yang pertama itu adalah adanya fakta, kedua itu adanya panca indera, yang ketiga itu adanya otak yang sehat, yang keempat itu adalah maklumat sabikoh atau informasi sebelum yang masuk ya ke dalam otak manusia. Bagaimana prosesnya? Maka misalkan proses manusia berpikir itu ini ada benda, kemudian terindra oleh panca indera, kemudian dari panca indera dikirim ke dalam otak. Di sini di otak ini sudah ada informasi sebelum yang ada, ya dikaitkan dengan informasi, maka muncullah ini namanya HP. Barulah kita muncul keyakinan 100% bahwasanya ini adalah sebuah handphone. Kenapa? Karena kita melihat langsung. Melihat secara langsung. Kebenarannya bernilai 100%. Benar, pasti benar. Nah, metode ilmiah itu bisa digunakan dengan metode ini. Ya, untuk memberikan nilai kebenaran 100%. Sedangkan ya, permasalahan nasab ba'alawi, permasalahan nasab itu tidak bisa diteliti dengan menggunakan metode ilmiah. Ya, nggak bisa. Kenapa? Karena perkara nasab itu adalah perkara hal-hal yang goib. Hal-hal yang tidak nampak oleh panca indera. Ya. Kalau orang atau seseorang ingin mengetahui sesuatu yang tidak bisa diindra oleh manusia atau tidak bisa diindra oleh panca indera, maka tidak bisa menggunakan metode ilmiah. Ya. Terus menggunakan metode apa? Maka menggunakan metode yang kedua, yaitu pemikiran tingkat 2. Pemikiran lanjutan dari metode pemikiran yang pertama tadi, berpikir selangsung. Pemikirannya kedua itu adalah ketika manusia ingin mengetahui sesuatu yang goib. Apa? Hanya satu komponen. Kalau tadi pemikiran yang pertama itu membutuhkan 4 komponen. Untuk mengetahui hal goib hanya ada satu komponen ya yang bisa digunakan. Kalau satu komponen yang nggak ada, maka tidak bisa memikirkan hal tersebut. Apa satu komponen itu? Satu komponen itu yang disebut dengan dalil atau qarinah, indikasi. Gitu. Nah, sedangkan dalil itu juga ada tiga kriteria dalil. Dalil itu ada 3 penilaian dalil. Pertama, dalil itu nilainya pasti benar. Yang kedua, mungkin benar, mungkin salah. Yang ketiga, pasti salah. Kalau dalil yang bernilai pasti benar, ketika seseorang berbicara sesuatu, maka seluruh dunia akan membenarkannya. Itu namanya pasti benar. Yang kedua, dalil yang mungkin benar, mungkin salah. Ketika seseorang berstatement, mungkin ada yang membantahnya, ada yang tidak setuju, ada pendapat lain terhadap statement itu, maka itu nilainya mungkin salah. Terjadi perbedaan lebih dari satu kemungkinan pembenaran. Yang ketiga, kalau dalilnya pasti salah, maka ya itu ketika seseorang berstatement sesuatu, maka seluruh dunia akan menolaknya, maka itu adalah pasti salah. Ya, contoh dalil yang pasti benar, misalkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu benar, seluruh dunia akan menyetujuinya ketika ada orang ngomong 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya, itu contoh yang pasti benar. Yang kedua, yang mungkin benar mungkin salah. Ya. Ya, mungkin kalau mungkin salah ketika seorang ngomong A, misalkan kopi itu rasanya pahit. Ya, mungkin ada yang setuju karena ada yang minum kopi ternyata rasanya pahit. Tapi mungkin ada pendapat lain bahwa kopi itu rasanya asam. Ya, kemudian kopi itu rasanya ya ada manis-manisnya. Ya, artinya apa? Lebih dari satu pembenaran. Maka mungkin benar mungkin salah. Atau dalil yang pasti salah. Ya tadi 1 tambah 1 sama dengan berapa? 10. Nah, itu pasti salah. Nah, untuk meneliti polemik nasab itu, maka menggunakan pemikiran yang kedua. Yang dibutuhkan apa? Dalil. Tidak bisa diteliti secara ilmiah. Kalau memaksakan penelitian secara ilmiah, maka mungkin ya kita tarik mereka untuk melakukan tes DNA. Sedangkan tes DNA sendiri masih muskilah. DNA siapa yang pasti bisa dipakai? DNA mana yang menunjukkan adalah itu DNA Rasulullah SAW.
Ya, apakah rambut misalkan, oh ada rambutnya Rasulullah, apakah itu bisa dipastikan itu rambutnya Rasulullah? Harus diteliti lagi. Oh dari darahnya Rasulullah, bekas-bekasnya beliau, apakah itu membuktikan itu benar-benar darahnya Rasulullah SAW yang beredar saat ini? Tidak bisa juga kita ya menggunakan metode ilmiah, menggunakan untuk membenarkan adanya polemik nasab ini. Maka yang boleh digunakan adalah dalil. Dalil itu ya tadi ada nilainya, pasti benar, mungkin salah atau pasti salah. Maka kita ambillah dalil-dalil yang ada berkaitan dengan ya yang mengatakan nasab atau kitab-kitab nasab yang ada. Siapa yang menyampaikan, siapa yang menuliskan. Dan yang ada sekarang memang ya tidak bisa ya kita temukan informasi yang pasti benar. Maka ya kalau ketika kita mengambil dalil-dalil ya tentang hubungannya dengan apa namanya polemik nasab ini, dalil yang ada juga hanya terpenuhi yang kedua, yaitu apa? Mungkin benar, mungkin salah. Ya, makanya diserahkan kepada masyarakat masing-masing. Silahkan masyarakat mau mempercayai apakah para habib itu tersambung kepada Rasulullah, silahkan. Ya, bagi yang tidak mempercayai apakah mereka itu bukan keturunan Rasulullah juga silahkan. Jangan kita kemudian membawa hal ini menjadi seolah-olah permasalahannya sangat besar. Ya, justru hentikanlah polemik-polemik semacam ini karena sebenarnya ini tidak ada gunanya di dalam kehidupan kita sama sekali. Ya, serahkanlah kepada masing-masing. Nah, bagi orang-orang yang saat ini mungkin mereka berkecimpung di dunia pernasaban, misalkan Kiai Imad dengan keilmuan beliau kemudian membuat tesis, ya setelah diteliti kemudian ternyata tidak ditemukan ketersambungan antara nasabnya para habib dengan Rasulullah SAW, silahkan, tapi jangan dibuka ke arah publik seolah-olah penelitian Anda itu paling benar nomor satu. Ya, ketika kita memiliki karya ilmiah, maka tunjukkanlah secara ilmiah. Ya, tunjukkanlah kepada para ulama-ulama. Jangan tunjukkan kepada masyarakat awam yang tidak tahu menahu, tidak tahu ilmunya. Ketika kita tunjukkan itu kepada masyarakat awam, maka yang terjadilah kebingungan di masyarakat. Ya, ilmu harus disandingkan dengan ilmu. Perdebatan ilmiah harus disandingkan dengan ulama-ulama yang memang mumpuni di kalangan ilmiah. Bukan malah mencari dukungan sana sini, ceramahnya kemudian memprovokasi, ya. Yang anti Habib memprovokasi masyarakat untuk membenci Habib, yang cinta sama Habib memprovokasi masyarakat untuk saling membenci. Akhirnya apa? Terjadi pecah belah antara kedua masyarakat. Justru inilah yang lebih membahayakan. Jangan sampai perpecah belahan ini ya menjadi dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam, orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Mereka tertawa di belakang karena masyarakatnya bisa dengan mudahnya diadu domba dengan isu-isu yang semacam ini. Ya, tidaklah produktif. Maka ya kepada para masyarakat sekalian, udah marilah kita hentikan polemik perkara nasab ini. Ya, kepada para tokoh-tokoh yang berkepentingan seperti Kiai Imad atau Guru Gembul atau orang-orang yang pro dengan mereka, atau kepada para habib, Rabidah Alawiyah dan sebagainya. Ya, hentikan polemik ini, nggak usah ditanggapin lagi, ya. Kemudian biarkanlah masyarakat ya yang menilai sendiri mau percaya atau tidak. Dari zaman dulu juga ada yang percaya, ada yang tidak. Itu nggak masalah. Ya, tidak terjadi masalah apa-apa. Yang mau percaya silakan, yang nggak percaya juga silakan. Ya, justru yang paling utama yang dibutuhkan umat saat ini adalah persatuan umat. Jangan sampai umat itu terpecah belah. Ya, dengan umat yang bersatu, insya Allah Islam itu akan semakin kuat. Ya, saat ini ya di tengah perpolitikan yang sangat kacau balau, ya justru pertikaian antara nasab ini adalah dimanfaatkan oleh para politisi-politisi, para koruptor-koruptor. Mereka merasa aman, tentram, damai karena tidak disorot lagi oleh masyarakat. Bayangin berapa isu yang tertutupi dari polemik nasab.
Ya, ada korupsi 271 triliun mana? Ya, kemudian kasusnya misalkan Verdi Sambo yang udah dulu viral kemana? Ya, dan kasus-kasus besar lainnya seperti kepolisian yang salah tangkap, ya salah masukkan penjara orang mana? Ya, maka hentikanlah ini agar negara kita menjadi semakin maju, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dengan syarat apa? Negara kita menerapkan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu menerapkan namanya aturan syariat Islam. Ya, ketika negara kita menerapkan syariat Islam, maka kehidupan masyarakatnya akan tenang, tentram, damai. Tidak akan lagi muncul polemik-polemik yang seperti ini. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Seandainya seluruh penduduk bumi, seluruh penduduk suatu negara itu adalah beriman dan bertakwa, maka Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Ya. Makanya sudahi perkara ini, semoga ini bisa menjadi jalan terbaik lah bagi kita. Saya menasihati diri saya sendiri dan menasihati teman-teman sekalian. Kita tidak usah ikut-ikutan dalam perkara ini. Udah hentikan semua ini. Semoga Islam semakin maju ke depannya dan negara kita ya semakin tersadar. Para pejabatnya menjadi sadar bahwa pentingnya ya kehidupan ini diatur dengan syariat Islam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.